ajak langsung dari Mas Ale dan Mas Barosnya untuk langsung kita syndrome battle bareng gimana. Oke, kalau gitu kita langsung panggil aja ya. Mas Ale dan Mas Baros boleh langsung aja datang. Oke. Selamat sore. Halo, sore Mas. Sore. Nah, kita langsung main gamenya aja ya Mas. Oh, iya. Nanti aku tunjukin gimana caranya. Nah, sekarang ada di arcade. Oke. Nah, jadi untuk di mini game ini tuh ada 3 game nih Mas. Yang pertama ada Shoot Zombies, terus ada Planet Spin, dan juga Count the Sheep. Nah, untuk pertama mungkin bisa dari Count the Sheep dulu. Nah, jadi untuk ini tuh caranya gini ya. Cukup pindahin dan kita tuh ngeloncatin si domba-dombanya itu. Nah, kayak gitu Mas. Nah, untuk dari Mas sendiri bisa barangkali sweet untuk yang duluan siapa? Saya sweet dulu ya. Iya, sweet dulu aja langsung. Oke, Masnya dulu aja. Bisa tap to replay. Loncat. Bisa. Oke aja Mas. Apa? Iya, langsung loncat atau belayar. Jadi senyum-senyum sama ini. Kita lihat berapa loncatnya. Oh no. Parah sekali coba ya. Sekali coba. Oke. Sekali lagi ya, kita kasih 3 kali percobaan untuk dalam game ini. Bikin penasaran. Iya. Sebenarnya kalau udah sekali dapat skor tuh bisa adiktif gitu sih Mas. Oh, oke, berarti no. Kan Mas Bas bisa nyoba gamenya. Tinggal pindahin aja ke stacknya. Iya. Nanti biarin dombanya yang loncat-loncat di situ. Nah, jadi pas si dombanya loncat, nah kita harus mindahin itunya, pagarnya. Iya. Tapi cek di belakang. Oh. Boleh dulu coba sekali lagi. Ya, berapa ya skornya? 6. Oh, udah 6. Lanjut. 6. Oke. Mas mau coba sekali lagi tadi. Oke. Jadi skornya tuh ada 6 dan 0. Oke, 6-0. Gak apa, masih ada 2 game lagi. Oke. Nah, sekarang kita ada Shoot Zombies. Kita start ini. Nah, jadi untuk Shoot Zombies itu kita harus tembak-tembakin aja. Tembak-tembakin. Terus reload gitu. Nah, jangan sampai dekat ya. Terus harus selalu juga kalau udah habis jangan lupa buat reload si gunnya, si bulatnya. Iya sih. Ini ada sih suara.
udah ngerti kan mas ya Cah? Iya, iya. Langsung play again aja. Matiin zombie ya. Ini Nah jadi untuk ini langsung aja reload dari bulletnya, terus jangan langsung aja shoot, langsung arahin ke itunya aja mas. Nah arahin. Oke gitu. arahnya berarti di sini aja ya. Iya. Nah jadi untuk kalian yang mau main shoot zombie juga tuh kayak langsung aja arahin gimana si gunnya, dan juga jangan lupa untuk selalu reload dari bulletnya. Nah terus mas di shoot reload terus. Nah gitu. Oke, reload dan shoot di situ. Oke, sampai. Kita kasih satu kesempatan lagi. Di tiap playernya itu ada 3 kali main. Bergetar saya jadi main. Tapi emang shoot zombie itu salah satu yang paling seru sih mas. Iya. Karena ya ada adrenalinnya gitu guys. Total score berapa mas tadi? 1 dan 2 ya. Oke, Mas Ali dapat 3. Sekarang kita lihat ya Mas Baris dapat berapa. Langsung shoot aja mas. Kalau misalnya udah ada zoom in gitu. Langsung. Nah itu. Nah reload dulu mas. Oke. Nah arahinnya aja langsung ke pindah-pindahin itu si gunnya. Ya. Jangan lupa reload. Nah 2. Masih ada 2 kali game lagi. Oke, terus shoot. Ini 3, 1, 2. Oke, terus main. Jadi jangan sampai si zombinya itu nge-attack kita ya, karena kita cuma punya 3 kali kesempatan. Jadi kalau sekali kena zombie berkurang dan sampai akhirnya kena. Harus sering juga ini. Oke, ya. Jadi Mas itu dapat 10 tadi total skor. Oke. Ya, masih ada 1 lagi. Oke. Tapi menurut Mas tadi gimana sih 2 game tersebut? Saya tuh paling penasaran nih tadi ini yang shoot zombie. Oh, shoot zombie. Kenapa tuh Mas penasaran? Iya apa kita ngarahin target juga, maksud juga tangannya. Oh, iya. Harus lebih sering emang sih enak gitu. Kalau Mas gimana? Kalau dulu pernah main zombie tapi nggak punya begini ya. Kayak Plant vs Zombie kan? Pada begitu. Oh. Nah sekarang ada 1 lagi nih, Planet Spin. Sebenarnya yang Planet Spin tuh bisa terbilang lebih susah dari ini, karena harus menyesuaikan sama warnanya di sini. Gitu. Jadi nanti kan bakal ada yang ibaratnya pelatnya itu di attack itu juga dari 3 warnanya itu. Nah kita harus menyesuaikan gitu. Pasin ya? Iya, ngepasin. Gitu sih, Mas. Nah, jadi sampai datang aja itu sih. Jadi nggak di scroll gitu. Iya, nge-scrollin aja.
karena kan emang harus menyesuaikan sama warnanya gitu. Itu merah kuning hijau. Karena ini ada merah, kuning sama hijau, kayak lampu merah aja. Iya. Terus Nanti ada yang kayak planetnya gitu sih harusnya. oh jadi datang. Iya. Oke. Tapi udah ganti kan mas caranya? Ya wait. Iya, sesuai sama warnanya. Ya jadi kalau misalkan salah warna tuh nanti lama-lama bisa agak rusak gitu si planetnya ya, karena ke attack gitu kan. Cuma emang nunggu si planetnya itu yang attack-nya agak lama sih. Buat mancing dulu supaya dia cepat keluar gitu ya. Nggak ada sih mas, biasanya langsung nunggu aja. Biasanya banyak sih yang keluar. Dia tempat paling liar gitu. Kalau ini keluar waktunya gimana? Apa? Dia Dia nggak di waktu, jadi pokoknya semenang atas kalahnya aja gitu, dapat skornya. Nah jadi enaknya dari main mini games ini juga selain bebas apa aja, jadi kayak bisa mungkin kalian terus aja main, kita kalau ini dapat apa, poinnya apa? dapat poinnya gitu. Jadi nanti tiap minggunya juga ada weekly high score gitu, dan bisa dapat hadiah juga mas. Berarti ada online. Iya, online sama yang lain juga, user lain. Iya, jadi kayak battle gitu. Kamu dari start. Oke, dari dapat 3 ya score. Masih dapat 3. Nah itu sesuai mas dengan warnanya. Masih nih, oh iya. Dari dapat ya. Iya, berarti nggak ada lagi game. Iya, spot udah nggak ada lagi. Ya, oke. Kalau berarti masih dapatnya 0. Iya. Nah, gimana mas? Jadi main 3 game ini yang paling seru dari mas itu gimana? Yang seru tadi apa, shooting zombie itu kan. Iya, shooting zombie ya seru. Yang kedua ini saya senang apa? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya. Iya. Saya kan suka lingkungan gitu. Jadi planet Artinya, spin. iya, menyelamatkan bumi dari. Oke. Berarti yang ketiga tuh Come the Ship ya. Kalau dari mas gimana? Kalau saya suka yang main Zombie. Domba. Domba. Kenapa tuh, Mas? Olahraga satu olahraga semua. Sama aja olahraga lah ini. Jadi gimana untuk operator ada high score-nya? Kita umumin nih siapa yang jadi pemenangnya? Menang dari Syndrome Battle sekarang. Oke, jadi pemenangnya dari Mas Mas Baros. Mas Baros ya. Mas Baros.
Hadiahnya nih, ada hadiahnya. Seru ya. Main game. Selamat ya Mas. Iya, terima kasih. Oke, ini juga ada hadiah. Lidahnya dapat. Silakan Mas ya main game Syndrome. Ya berarti abis ini bisa. Di situ ada suaranya kan. Iya ada suara mungkin lagi off aja Mas. Tapi jadi kalau misalkan Masnya mau download Syndrome atau main game Syndrome bisa langsung download aja di Google Play Store dan langsung nanti registrasiin aja dan bisa mainin. Oke, terima kasih buat kesempatan mainnya. Barangkali ada yang mau disampaikan mengenai game Syndrome ini Mas? Mengenai mungkin ada hambatannya atau misalkan plus minus dari game ini itu supaya jadi input kita juga. Saya lihat yang ketiga ini, itu kayaknya digesernya ke muternya terlalu kuat. Oh, Masih saya nol karena pas mau diputer atau udah muter lagi. Oke. Kalau cepat muter. Berarti itu untuk planet spin ya Mas. Untuk dari Mas Ale gimana? Kalau saya apa ya? Yang ininya apa? Planet spin itu lama nunggu dan Iya sih. Iya. Oke, untuk kan tadi aku juga mau nanya nih, kan tadi mengenai ada galeri itu menurut Mas sendiri mengenai ada galeri di sini gimana ya? Di sini. Iya di sini. Belum tahu tinggal lihat di sini apa di sini. di apa? Galeri yang tadi di sini kan ada galerinya juga di Bangka, bisa jadi untuk menunjukkan dari karya dari Masnya sendiri gitu misalnya. Jadi kita sih kalau seandainya misalnya punya galeri misalnya kayak gini, jadi kita juga bisa kalau bisa macam karya yang itu kayak gimana gitu. Macam karya kita. Artinya kita bisa karya di galeri yang dia belum buat itu gitu. Terutama dari apa kita yang di Indonesia gitu. Jadi bisa lukisan atau pokoknya karya seni kita di sini gitu. Jadi kayak lebih luas juga orang lebih tahu Iya. mengenai karya-karyanya. Ya, betul. Oke. Tapi kalau boleh tahu dalam misalkan aku pengen tahu kalau cara dari Masnya sendiri untuk mencari inspirasi mengenai karya-karya yang akan dibuat itu kayak gimana Mas? Kayak carinya gitu sampai dibuat sampai 100%. Oh yang sekarang ya? Iya. Saya inspirasi ya karena judul pertama. Judul. Dari judulnya. Oke. Kalau saya kan kebagian yang optikulisme. Jadi saya jadi bahasa ilusi. Jadi makanya saya bikinnya itu juga dari kalau judul saya kan menembus batas waktu ya. Jadi saya bikin lingkaran itu menembus judulnya itu laut luas sebenarnya. Karena kalau dari samping kelihatan dari sini tuh pantai, laut luas, laut lepas. Mungkin namanya 3D optic illusion dari situ. Iya. Kalau dari Mas Ale ini gimana? Kalau saya kebetulan di 3D ya, ini gitu. Jadi inspirasinya sederhana aja supaya gampang dilihat orang gitu, dipahamin gitu. Dan yang lebih umum mobil gitu. Jadi kan sampai anak-anak tuh lebih paham gitu. Itu aja. Kalau dari pemilihan misalkan warna ini kenal Mas? Atau Warna oranye lebih apa? Lebih terbuka. terbuka? Mungkin lebih eye catchy. Iya, betul. Oke guys, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya. Kita udah dapat nih beberapa pertanyaan dari para followers. Yang pertama ada dari Ai Haruji dengan pertanyaan, seru sih Min, kalau boleh tahu ini tips and trick supaya dapat high score-nya gimana ya? Especially to a newbie like me.
Nah, jawabannya itu cukup dengan main terus aja karena semakin lama dan keliling-keliling di dalam Sindrum bakal makin banyak juga nih kita dapat sin koinnya. Terus dengan yang dikumpulkan dan bisa dibuat main dalam arcade juga. Nah, selain itu juga dengan makin sering main di arcade juga makin jago tuh kalian mainnya. Jadi semakin besar juga tuh peluang supaya dapat highest score. Karena dengan jadi high score juga nanti bisa dapat hadiah loh. Terus untuk selanjutnya ada dari pertanyaan kedua oleh Ratna Kakak. Bocoran dong game arcade barunya kayak gimana dan kapan ya? Nah, jadi untuk Kak Ratna, saat ini emang ada game arcade baru yang sedang di-develop dan dijamin lebih seru dan lebih menarik nih. Nah, semoga bisa segera siap meluncur ya. Cuman untuk sekarang stay tune aja di our social media. Terus dari yang terakhir ada dari Tomasimo @Tomasimo_. Pertanyaannya kapan kira-kira bisa minting NFT dan dia bilang nggak sabar banget. Oke, terima kasih untuk antusiasnya. Jadi sesuai dari white paper dan timeline kami, Sindrum Gallery itu bakal diluncurkan di tahun ini juga. Nah, saat ini kami masih mengembangkan dan mencobakan cobakan agar ketika saat diluncurkannya itu atau launchnya nanti benar-benar udah bisa sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan kreator dan juga para kolektor. Juga mohon maaf untuk satu lagi ada titipan pertanyaan dari Aswandi 8866 dari ketua Perujanya. Yang pertama, apa yang dikatakan dengan hiperrealitas metaverse? Nah, yang pertama jadi sebenarnya ketakutan apa akan terjadi di hiperrealitas di metaverse terlalu berlebihan. Nah, semua berada di kendali manusianya itu sendiri. Jadi mungkin dari kita 20 tahun lalu melihat peradaban sekarang juga akan berpikir yang sama gitu. Jadi padahal kan kenyataannya nggak sebegitunya juga. Terus kehidupan nyata masih tetap ada dan teknologi menjadi tools untuk mempermudah kehidupan manusia seperti yang kita rasakan sendiri bagaimana manfaatnya kan. Terus begitu juga metaverse nantinya, apakah akan menimbulkan hiperrealitas? Tergantung masing-masing sih. Jadi setiap penggunanya itu sebagai yang memegang penuh kendali dalam penggunaannya. Jadi bisa dikatakan ada yang mempermudah dan juga mengimprove kehidupan nyata atau malah cuma menimbulkan hiperrealitas bagi dirinya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, ada pertanyaan kedua yaitu bagaimana bentuk kerjasama Galeri Perugia dengan Sindrum dalam realita metaverse? Nah, jawabannya itu dalam waktu dekat kami mengundang seniman dari Perugia untuk memajang karyanya secara virtual di dalam Sindrum. Nah, hal ini bertujuan agar bisa dinikmati oleh pengguna Sindrumnya yang tersebar tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lainnya seperti Korea Selatan, Vietnam, dan negara-negara lain di ASEAN. Selain itu juga untuk kedepannya sebagai jangka panjang, Perugia juga dapat mendapatkan privilege untuk minting karya secara eksklusif dan bisa dinikmati serta dibeli oleh kolektor dari manapun, dan itu pun bisa menjadi peluang bisnis bagi mereka. Dan yang terakhir ada pertanyaan menjadi pertanyaan kritis yang manakah dunia sesungguhnya, dunia virtual, kreasi kesadaran manusia atau manusia dengan kesadaran ketubuhan yang nyata. Manakah yang sesungguhnya dunia kenyataan yang dihadapi, dunia mimpi atau dunia kenyataan sehari-hari, atau apakah metaverse itu impian yang menjadi nyata? Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ada banyak posibilitas atau kemungkinan dan potensi yang bisa dimanfaatkan dari metaverse. Seperti yang kita ketahui bahwa metaverse ini banyak sekali manfaatnya, dan juga metaverse juga bisa hadir untuk mempermudah dan mengimprove kehidupan nyata manusia, bisa juga merupakan impian yang nyata bagi setiap pribadi. Nah, semua kembali ke manusianya masing-masing dan bagaimana mereka memanfaatkannya. Oke. Oleh karena itu mungkin cukup sekian dari sesi Q&A. Follow our social media, banyak banget, ada dari Instagram, Facebook, Twitter, dan semuanya.
Dan juga selain itu bisa cek langsung dari di mana aja sih Sindro udah listing, bisa langsung cek di atas ini aja ya. Dan bisa langsung download Syndrome on Google Play Store, terus registrasi yourself, and sekian dari hari ini. Syndrome, bridging your fantasy and reality. Bye.